Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita berkesempatan kembali untuk bisa bertemu dalam mata kuliah manajemen strategi ya, manajemen strategi di program studi ekonomi syariah ya ini ya, di program ekonomi syariah. Oh, nggak salah semester 3, ya semester 3. Dulu kita ketemu di semester pertama ya, di mata kuliah bagi muamalah ya. Ya. Baik, ini mata kuliah kita ini lebih banyak kepada pendekatan ekonomi dan bisnis. Ini sebetulnya mata kuliah kalau di manajemen strategi di hampir semua pasca ya, di hampir semua pasca yang basicnya ekonomi mesti akan menjadi hal yang wajib ya strategi ini. Jadi saya kira selain memang menjadi tuntutan juga menjadi bagian dari hal yang kita ketahui sebagai sebuah konsepsi cara berpikir strategis dalam hal apapun ya, dalam background apakah sebagai seorang tenaga pendidik nanti atau sebagai seorang pebisnis pelaku usaha atau yang aktif di organisasi ya, karena strategi ini kan merupakan salah satu cara atau instrumen dalam mencapai tujuan ya. Jadi ketika kita sudah punya sebuah tujuan, apakah organisasi atau individual begitu, maka ada tuntutan, kita ingin ada keinginan untuk mencapai tujuan itu. Nah, untuk mencapai tujuan itu perlu suatu langkah-langkah yang efektif dan efisien. Ya mungkin bisa saja seperti halnya kita mau bepergian, ini sebagai sebuah ilustrasi bahwa misalnya kita ingin ke Jakarta, pertanyaannya bisa nggak kita lewat jalur selatan, Mas dan Mbak? Kalau lewat jalur selatan mau ke Jakarta dari Pekalongan ya, dari Pekalongan mau ke Jakarta, bisa nggak lewat Purwokerto? Bisa. Oke, pertanyaannya, bisa nggak saya lewat Pantura reguler, jalan reguler? Bisa ya. Bisa nggak saya lewat jalan tol? Oke, pertanyaannya sekarang kalau dilihat dari perspektif kecepatan di antara tiga alternatif itu mana yang mau diambil? Oh, lewat tol ya. Ada konsekuensi nggak? Konsekuensinya apa? Biaya. Ya. Selalu begitu. Jadi ada cost yang kaitannya dengan efisiensi, ada yang kaitannya dengan silakan Mbak, silakan. Oke. Ada yang terkait dengan cost, ada yang terkait dengan kecepatan dalam mencapai sasaran atau tujuan. Ya, konsekuensi itu yang bagi seorang pelaku bisnis atau seorang organisatoris atau individual yang ingin mencapai sebuah tujuan, sebuah konsekuensi. Kalau orang Jawa bilang, pernah nggak dengar kata-kata jer basuki mengobewo? Mengobewo, pernah dengar ya? Artinya apa? Ya, jadi setiap kali ingin mencapai tujuan selalu ada biaya. Ya itu dalam bahasa sehari-harinya begitu. Jadi kalau kita ingin mencapai suatu tujuan itu mesti akan konsekuensi, ada biaya yang harus kita keluarkan gitu ya untuk mencapai tujuan. Nah, cuma persoalannya adalah biaya yang paling mungkin kita bisa penuhi gitu ya, bukan masalah minimum sekali atau maksimum sekali kita nggak bisa. Tapi dari sisi kita adalah yang bisa kita penuhi dengan keterbatasan constraint, ada constraint atau batasan-batasan yang kita nggak bisa misalnya memaksakan gitu. Contoh misalnya kita mau ke Jakarta, di saku kita misalnya tersimpan uang, katakanlah mohon maaf ya, uang 50.000 misalnya, bisa nggak sampai Jakarta? Uang 50.000. Sekarang bisa nggak 50.000? Tidak bisa ya? Bisa. Tapi ada juga yang mengatakan challenger gitu kan, saya bisa Pak. Gimana caranya? Ikut Pak naik truk gitu. Gondal truk gitu Pak.
Ya bisa juga mungkin sampai Jakarta, tapi bicara waktu ya nggak tahu waktunya kapan. Ternyata nanti berhenti di pemberhentian situ di Cirebon berhenti. Orangnya makan tidur dulu, nggak tahu mau kemana-mana supirnya gitu ya, nungguin gitu kan. Ya kalau mau challenger lagi, cari lagi, boncengan lagi, yang lain lagi. Mungkin sampai, tapi waktunya bisa ditentukan nggak? Nggak bisa ditentukan. Pertanyaannya bisa sampai bisa dengan uang 50.000, mungkin hanya sekedar untuk makan misalnya kan, untuk makan, tapi biayanya cari gratisan yang modal truk itu tadi, ya bisa sampai juga. Mungkin dulu kita punya pengalaman pribadi kali ya, waktu masih SMP atau SMA jalan-jalan gitu ya, bawa ransel doang sama teman-teman kemana gitu, nunggang apa namanya nyari truk gitu ya, mau ke Dieng nyari truk gitu, modal gitu. Nah zaman waktu dulu masih bisa begitu. Ya. Silakan. Nah, ada constraint ya, constraint waktu, batasan waktu. Misalnya gini, ini harus sampai di Jakarta, ya. Besok harus sampai di Jakarta, gitu ya. Besok harus sampai di Jakarta, misalnya. Besok harus sampai di Jakarta. Sekarang tengah hari, ya. Sekarang tengah hari masih ada waktu sekitar 24 jam. Masih ada waktu 24 jam. Ya, kalau kemudian dana yang tersimpan di saku kita misalnya uangnya tidak 50.000 lah, sekarang akan lebih tinggi lagi ya, 150.000 misalnya. Bisa? Oke, apa kira-kira yang bisa kita carikan option alternatifnya? Pertama, naik bis, masih bisa 150 ya, masih bisa, ekonomi lah, masih dapat lah ya. Terus selain itu apa? Naik kereta, ya kereta sekarang agak sedikit sulit ya, karena untuk swabnya sendiri udah 85.000 ya. Ya sehari yang ekonomi sekarang udah di atas 100.000 gitu. Kayaknya sudah mulai itu constraint. Jadi mulai ada beberapa alternatif kereta, kemudian ada apa namanya ada bus misalnya, mungkin bisa juga selain itu ada nggak? Travel, ya tulis saja dulu travel gitu kan. Ada lagi nggak yang lain? Nebeng teman. Ini kalau orang kreatif memang begitu. Jadi dicatat dulu apa aja yang mungkin, jangan membatasi diri, catat aja yang mungkin gitu ya. Yang mungkin catat dulu gitu ya, jadikan sebagai apa namanya alternatif atau option. Jadi katanya orang bijak mengatakan orang cerdas itu bukan karena apa namanya bukan karena sekolahnya itu sampai S3 atau apa begitu. Ya, dia yang memiliki banyak alternatif itu orang cerdas. Jadi kalau ini nggak bisa, ini sebenarnya bisa. Ini nggak bisa, ini juga bisa. Banyak option atau alternatif. Nah, kembali lagi ketika kita mau melakukan listing ya, di listing gitu ya, di daftar gitu, di daftar pilihan itu buat sebanyak-banyaknya. Termasuk juga mungkin nggak kita naik motor. Mungkin itu jangan dihilangkan. Kadang misalnya kita ada beberapa option hanya ini. Nah, ketika bilang hanya ini itu membatasi diri. Itu namanya membuat constraint sendiri ya. Nah, bikin beberapa alternatif. Nah, baru kemudian disesuaikan dengan kondisi yang ada. Mau naik kendaraan sendiri pertanyaannya kita punya kendaraan apa enggak gitu kan. Enggak semuanya punya gitu. Kendaraan juga macam-macam ya, ada kendaraan versi 80 60-an ada gitu ya. Yang antik-antik itu gitu. Mahal memang tapi bawa ke Jakarta ya murid lah gitu ya. Mungkin jalan paling cuma 30 meter 40 meter per jam gitu kan santai gitu. Ya mungkin sampai Jakarta juga mungkin besok pagi gitu ya baru sampai gitu. Karena kan jalan 3 kilo sudah harus dipinggirkan lagi gitu ya, dipanasi demin lagi gitu lah. Banyak, jadi ada constraint terkait dengan biaya, kemudian terkait dengan apa tadi, alat yang dipilih, instrumen yang dipilih, ada mau pilih yang mana gitu. Oke. Nah, pilihan-pilihan itu, langkah-langkah yang mau kita buat dalam mencapai suatu tujuan itu adalah strategi. Ya, itu adalah strategi. Nah, pertanyaannya itu dilakukan di mana saja? Ya tadi bisa terkait dengan pribadi, personal, bisa organisasi, bisa pemerintahan, ya bisa pemerintahan. Oke, nah itu nanti yang akan kita pelajari. Nah kalau demikian maka berarti kita belajar strategi ini
adalah bicara tentang perencanaan, karena kita merencanakan sesuatu yang belum terjadi. Jadi strategi itu bagian dari suatu planning, ya, perencanaan. Nah, kalau bicara tentang perencanaan, maka itu berarti bicara dalam konteks manajemen, ya, bicara tentang konteks manajemen. Nah, manajemen di dalam prinsip-prinsipnya itu kan ada 4, ya, kita sudah mengenal. Ada 4, itu yang paling umum digunakan. 4 itu apa saja? Planning, setelah planning, organizing, actuating, controlling. Oke, ini adalah bagian dari prinsip manajemen yang pertama, yaitu perencanaan. Ya. Nah, ketika kita bicara tentang perencanaan, maka bicara tentang resources, bicara tentang sumber daya yang kita miliki. Seperti halnya kita bicara dalam memahami manajemen, ya. Manajemen itu masih ada yang ingat manajemen itu apa? Manajemen adalah manajemen itu adalah suatu proses, ya, suatu proses, ya. Proses untuk apa? Proses untuk kalau di dalam Zoom saya kelihatan nggak sih ininya apa? Materinya kelihatan nggak? Sekarang kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke, langsung. Makasih. Ya, itu sebagai pengantar dulu. Perkuliahan kita, materinya yang saya siapkan. Pertama pengantar dulu, ya. Kita akan antarkan dulu pengertian dari manajemen strategi itu apa, kemudian kita akan pelajari apa saja selama 7 kali pertemuan dengan saya, gitu. Ya, kemudian skopnya, kemudian apa saja yang perlu kita persiapkan di dalam perkuliahan kita, gitu. Dan output apa yang kita harapkan, ya, output apa yang kita harapkan. Jadi yang pertama, nanti di pertemuan pertama kali ini kita akan bicara tentang pengantar, ya, kita akan antarkan. Kemudian setelah itu pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang analisis lingkungan. Jadi kalau kita mau membuat sebuah perencanaan yang bagus, kita harus paham tentang kondisi internal kita maupun eksternal kita. Kita harus tahu tentang potensi kita, tentang kelemahan kita, tentang kelebihan, kemampuan yang kita miliki. Begitu juga ada ancaman atau kesempatan yang ada di luar kita. Nah, itu kita nanti pelajari, kemudian kita analisis dengan menggunakan analisis SWOT, ya. Analisis yang sudah biasa kita gunakan, tapi secara teknikal kita ada dengan menggunakan kualitatif bisa, menggunakan kuantitatif juga bisa. Nah, saya cenderung karena saya orang ekonomi, saya lebih suka dengan pendekatan kuantitatif, ya, karena terukur dan kemudian bisa kita punya guidance yang lebih parametrikal. Jadi kita bisa tahu kelemahan kita di angka berapa. Kalau kita punya interval 5, kita punya kelemahan berapa? 2, 3, 4, itu bisa kita ukur, gitu, ya. Itu dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Nah, itu dasar dari sebuah perencanaan dengan mengetahui kondisi lingkungan yang kita miliki. Nah, baru setelah itu kita bicara tentang langkah-langkah apa yang harus kita siapkan, gitu, ya, untuk mencapai tujuan. Kita menentukan tujuan, kemudian langkah-langkahnya bagaimana dengan kondisi yang kita miliki saat ini. Nah, itu cara berpikirnya. Nah, kalau sudah kita menentukan arahnya, tujuan kita apa, kemudian step by step-nya bagaimana cara mencapainya, begitu, ya, kemudian baru kita bicara tentang parameter, mengukur, ya. Mengukur keberhasilan itu perlu diinisiasi dan ditentukan. Contoh misalnya begini, kita ingin sehat nih, kita ingin hidup sehat misalnya. Hidup sehat itu salah satu indikatornya adalah kondisi ketahanan fisik kita. Antara lain adalah kondisi ketahanan fisik kita yang terindikasi misalnya dari pertama
Kita bisa sehat kalau kondisi fisikal kita, suhu tubuh berada di antara misalnya 30 maksimal 36 misalnya, antara 30-36 kondisi suhu tubuh. Kemudian detak jantung, kemudian tekanan darah antara 70-120 misalnya. Kemudian kondisi gula kita misalnya harus kurang dari 180-170 misalnya. Nah, itu setiap saat kita bisa ukur kita kondisi sehat apa enggak ya, dari sisi tekanan darah kita, kemudian kondisi gula kita, kemudian juga suhu tubuh kita gitu. Nah, indikator-indikator itu akan menjadikan kita bisa tahu kita kondisi fit atau tidak gitu ya. Nah, sama dengan ketika kita ingin mencapai pada proses perjalanan misalnya, kita ingin tahu arah kita mau kemana ke Jakarta. Ketika kita sudah mulai melangkah, kita sudah menentukan arah, kemudian memilih alat yang kita gunakan, alatnya apa, dan kita sudah tahu kita memiliki resources apa saja, dari kemampuan keuangan kita, kemudian juga dari sisi kemampuan yang kita miliki, misalnya, kita sudah bisa mengukur ya, pilihan kita misalnya untuk menjangkau Jakarta melalui kendaraan bermotor pribadi misalnya, bukan mobil, kendaraan bermotor misalnya. Pertanyaannya, endurance kita, kemampuan fisik kita memadai apa enggak? Kita itu punya penyakit enggak gitu ya? Perlu kita tahu ya, penyakit jantung apa enggak gitu ya, karena itu berpengaruh misalnya tingkat kelelahan kita dan sebagainya gitu. Kita perlu tahu itu. Dan kalau kita sudah menentukan, oh ya sip, saya sudah siap, physical evidence, kondisi kita udah fit gitu, kemudian uang cukup untuk beli bensin. Ketika kita sudah mulai starting gitu ya, start gitu jalan, kita bisa mengukur gitu ya, bisa mengukur jarak kita dari Pekalongan sampai Jakarta itu 360 km gitu ya. Itu lewat jalan normal reguler gitu ya, bukan lewat jalan tol. Gitu. Nah, kalau lewat jalan tol bisa lebih cepat lagi karena jaraknya ternyata lebih pendek gitu. Nah, kalau lewat ini harus putar dulu ya, putar-putar itu sekitar 360. Nah, 360 itu ketika kita sudah mulai starting akan bisa kita ukur. Oh, ini sudah sampai Pemalang. Pemalang itu dari sini sampai Pemalang 30 km. Nah, sudah sampai 30 meter. Berarti berkurang lagi terus gitu ya. Nah, kita bisa ukur keberhasilan itu dari indikator-indikator yang sudah kita tentukan. Mencapai angka 360 itu udah proses berjalan berapa yang kita tempuh. Nah, dalam bisnis juga begitu, saudara sekalian. Dalam bisnis juga kita menentukan berapa capaian yang kita harapkan dari sisi parameter keuangan dan dari sisi parameter yang lain. Ya, parameter keuangan misalnya, kita mengatakan kalau kita akan mencapai tujuan yaitu misalnya laba, dalam proses bisnis yang kita lakukan ini capaian pendapatan kita udah berapa? Aset kita sudah berapa? Kemudian sisi cost-nya berapa? Apakah pendapatan dengan cost-nya lebih tinggi dari cost-nya? Oh, berarti masih rugi. Sampai kapan kita bisa break even point? Kemudian sampai kapan kita bisa mencapai laba yang kita inginkan? Nah, dalam bisnis itu, dalam perspektif bisnis itu disebut dengan controllable. Bisa kita kendalikan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian itu mau bisnis, itu harus punya keyakinan bahwa bisnis itu bisa dikendalikan. Kalau kita punya keyakinan bahwa bisnis itu bisa dikendalikan, maka kita akan didorong untuk mengetahui bisnis secara komprehensif, secara keseluruhan. Nah, di dalam bisnis, karena kita bicara tentang strateginya, strategi bisnis adalah kita tahu bahwa bisnis itu ada 4 misalnya, ada 4 fungsi atau peran yang sudah pernah kita sampaikan ya. Bisnis itu peran yang pertama apa? Bisnis itu tujuannya apa bisnis? Tujuannya adalah mendapatkan keuntungan ya. Karena kalau tidak untung bisnisnya akan berhenti ya. Karena modalnya akan habis digunakan untuk biaya. Jadi tujuannya adalah untuk dapat keuntungan sehingga sustain ya, bisa berlanjut gitu. Nah, agar dia bisa untung maka harus ada syaratnya. Harus ada untung itu apa sih? Apa itu?
Oke, gini. Cara berpikiran gini. Laba itu apa laba? Laba itu untung. Itu adalah persamaan kata. Laba, untung, tadi, itu persamaan kata. Gitu ya. Cuma kita bisa mengatakan laba kalau bagaimana? Kalau apa? Ya? Ya. Kalau pendapatan yang kita peroleh jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan beban atau biaya yang kita keluarkan. Itu namanya laba. Jadi kalau kita orang ekonomi, itu cara berpikirnya, mohon maaf ya, cukup definitif. Ya, harus definitif. Karena kenapa? Karena kita bicara tentang mengontrol atau mengendalikan bisnis. Ya. Jadi bisnis tadi orientasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Nah, untung sendiri kita harus paham. Untung itu apa? Untung itu kalau pendapatan yang kita peroleh jumlahnya lebih besar atau lebih tinggi dibandingkan dengan biaya yang harus kita keluarkan. Sampai segini sudah cukup paham ya? Nah, pertanyaannya adalah bagaimana agar ada pendapatan? Bagaimana agar kita memperoleh pendapatan? Apa yang harus kita lakukan? Harus melakukan penjualan. Jadi kalau kita tidak melakukan penjualan, kita punya barang segudang sebesar apapun, tapi kalau numpuk tidak kita jual, kita nggak akan dapat pendapatan apa-apa. Betul nggak? Ya. Oke, setuju ya? Dan tidak harus barang, ya kan? Jasa yang kita punya, misalnya, ini teman-teman semuanya, misalnya sudah belajar, S1 sudah selesai, kemudian belum ada kegiatan, banyak waktu yang kosong, misalnya datang ke MI dulu kita pernah belajar, boleh nggak saya ikut-ikut nyumbang? Di sini ngajar, udah nanti dibayar berapa aja? Gitu. Oke, ngisi. Nah, di situ sebetulnya kalau kemudian dia mengatakan, pengurus mengatakan, oh ya silakan mas, tapi kita nggak bisa bayar. Oh nggak apa-apa, kita mau pokoknya mengajar lah, nanti terserah mau dibayar berapapun. Oke. Ketika mau dia bilang oke, siap, yang ini terima, kita juga siap, maka terjadi transaksi. Kita nggak bawa barang apa-apa kan, tapi apa yang kita berikan? Jasa. Oke. Nah, kalau ada transaksi terjadi, berarti di situ ada potensi untuk mendapatkan pendapatan, revenue. Jadi kalau setiap kali ada transaksi, ada potensi untuk mendapatkan revenue. Maka perbanyaklah transaksi apa saja, amalia apa saja, karena dimensi dari ganjaran, imbalan, atau pendapatan, apapun kita akan menyebutnya itu, ya sangat tergantung dengan amalia kita. Kalau kita banyak istirahat, kita banyak tidur, kita banyak leha-leha, nggak melakukan transaksi apapun, ya jangan berharap mimpi banyak-banyak dapat sesuatu yang lebih. Intinya begitu aja sih, ya kan? Nah, cuma setiap transaksi yang kita lakukan itu kan tergantung pada niat kita. Kita mau transaksi apa? Mau datang ke sini sekedar, misalnya kalau saya sekedar dapat gaji misalnya, dapat honor misalnya, ya kalau saya niatkan begitu ya saya dapat juga begitu. Tapi udah selesai. Gitu. Tapi kok saya sayang banget kalau cuma sekedar itu, gitu kan? Saya pingin yang nanti ketemu dengan saya itu ada perubahan berpikir, cara berpikirnya berubah, kemudian bisa lebih produktif lagi, kemudian bisa lebih baik lagi. Kalau itu yang terjadi, dari awal memang saya sudah niatkan bahwa saya ingin melakukan sebuah transformasi, perubahan cara berpikir seseorang. Makanya kenapa saya offline, Bapak Ibu, mohon maaf ya, bukan saya memaksakan diri, ya, saya merasakan bernilai kalau saya bisa berinteraksi. Karena interaksi dalam pembelajaran itu adalah transformasi, bukan transfer. Kalau transfer itu teknologi yang bisa lakukan. Tapi kalau transformasi human yang lakukan. Orang. Teknologi nggak bisa. Mohon maaf ya, ini keyakinan saya. Ini keyakinan saya. Boleh saja berbeda, nggak apa-apa juga. Kalau namanya orang kan pasti ada beda pendapat, itu boleh-boleh saja. Ya, ini pribadi saya begitu. Ya. Tapi kalau sangat sulit sekali kita nggak bisa lakukan, sakit dan sebagainya, ya kita harus fasilitasi, kita harus bantu, kita harus
bisa sediakan. Bagaimana caranya kita tetap bisa melakukan suatu aktivitas dan tindakan, dan kemudian itu menjadi amalan kita bersama, gitu ya, untuk mendapatkan nilai tambah, ya, nilai tambah. Oke, baik, balik lagi nih ke sini nih. Cara berpikir tadi, ya, cara berpikir itu akan menentukan kita dan akan menentukan juga revenue atau pendapatan atau imbal jasa atau ganjaran yang akan kita terima. Ini dari saya menggunakan pendekatan logika, ya, pendekatan logika. Jadi kalau kita ingin jadi manusia yang produktif, ya, maka lakukanlah sesuatu. Lakukanlah sesuatu. Lakukanlah sesuatu dalam penting. Lakukan kegiatan transaksi. Nah, kan Allah sendiri katakan transaksi yang tidak pernah rugi adalah transaksi dengan Allah, kan begitu. Nah, cuma kita pahami aja dalam konteks yang lebih membumi gitu, yang kemudian kita bisa bermanfaat ya bagi orang lain dan sekaligus juga terhadap tentunya diri kita. Ada harapan nanti pada saat ada ganjaran yang tidak akan pernah terlupakan oleh sang pemiliknya. Oke, balik lagi ke dalam konteks kita. Materi yang kedua tadi ini bisa tentang apa, materi mata kuliah nanti yang kita pelajari. Kemudian setelah menentukan arah dalam konteks bisnis dan manajemen adalah bicara tentang arah jangka panjang yang memang apa mungkin bisa saja nggak kita capai di dunia, tapi pada saatnya kita akan temukan pada dunia lain, gitu ya, pada alam lain. Gitu. Itu visi namanya. Jadi bisa saja visi itu nggak bisa kita capai di dunia, gitu, tapi bisa kita dapatkan mungkin pada wilayah yang lain. Gitu. Makanya buat visi itu setinggi-tingginya. Kalau dalam apa bahasa di pondok pesantren itu ya hasanah fid dunya, ya, bahagia di dunia, dan hasanah fil akhirah, gitu ya, bahagia di akhirat. Itu ideal banget lah ya, di dunia ya bahagia, di akhirat bahagia, gitu. Nah, cuma untuk mengekspresikan bahagia itu seperti apa? Bahagia seperti apa? Dalam konteks keduniaan, bahagia itu kadang berafiliasi kepada sesuatu yang material yang bisa dilihat, gitu ya, bisa dilihat, bisa diukur, gitu. Itu dalam konteks dunia, ya, dalam konteks verbal. Apa itu? Ya, orang biasanya bahagia itu ya kecukupan lah, ya, cukup. Jadi mau pergi haji ya cukup uangnya, gitu kan. Mau nikah ya cukup uangnya, ada uangnya nikah, gitu ya. Ya cukup punya rumah, gitu ya, ada rumah cukup. Ada indikator-indikator, kemudian orang mengatakan, oh ya, dia bahagia. Oh, saya bahagia. Ada indikator material. Nah, itu bisa menjadi salah satu, ya, bukan satu-satunya, tapi salah satu. Nah, satunya yang lain, dua yang lainnya apa? Ya, dua yang lainnya adalah ya dari yang kita rasakan ya ketika kita happy, gitu ya. Kalau saya misalnya, bagi saya pribadi misalnya, ini bagi saya, ini adalah kebahagiaan. Saya ketemu dengan masnya, mbaknya di sini. Bagi saya itu kebahagiaan. Nggak bisa saya dapat ini di pasar. Nggak bisa saya dapat ini misalnya di rumah saya. Saya nggak bisa dapat ini misalnya di tempat lain, saya nggak bisa. Saya dapat kebahagiaan ketika saya ketemu dengan saudara-saudara semua di sini. Kemudian kita bisa berinteraksi, kita bisa ada proses transformasi, itu kebahagiaan tersendiri. Ya. Oke. Jadi dalam proses bisnis itu yang kita kenal ya, bisnis itu akan berjalan kalau ada input, gitu ya. Ada input, ada resources, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah ada proses yang kita lakukan, Kemudian ada muncul output atau hasil dari proses itu apa. Tapi hasil itu belum bisa kita ukur ya sebagai sebuah berhasil atau tidak kalau kita tidak memiliki ukuran outcome-nya. Dan kemudian lebih jauh lagi kita nggak bisa mengatakan bahwa ini proses berhasil kalau tidak ada dampaknya. Ya, dampaknya seperti apa? Jadi ada 5 unsur gitu ya di dalam sebuah proses bisnis atau proses apapun selalu menyimpan itu, gitu ya.
Nah, maka ada ukuran-ukuran di dalam bisnis. Nah, ukuran-ukuran di dalam bisnis itu nanti pertemuan yang keempat mudah-mudahan kita bisa bahas. Yaitu apa? Merencanakan strategi berbasis BSC. BSC itu singkatan dari Balance Scorecard, ya, Balance Scorecard. Itu adalah alat untuk mengukur kinerja capaian-capaian dalam strategi yang kita lakukan. Biasanya dibahas kalau di program studi manajer manajemen itu satu semester sendiri, bicara tentang balance scorecard. Tapi ini kita satu pertemuan, mudah-mudahan bisa gitu. Ya kita cepat gitu, mudah-mudahan bisa. Nah kemudian setelah itu pertemuan yang kelima, gimana cara mempraktekkan? Kalau kita sudah tahu teorinya begini, jadi di program pasca itu tidak hanya just to take knowledge only, ya, hanya sekedar mendapatkan pengetahuan saja. Kita harus bisa mengimplementasikan, bagaimana mengaplikasikan. Ya, makanya nanti kalau kita sudah punya teorinya, konsepnya, kemudian kita sudah punya strateginya, kita sudah punya technicalnya, ya technical skillnya kita sudah ada, kita praktekkan. Gimana cara mempraktekannya? Cara mempraktekannya nanti kita siap-siapkan mulai sekarang. Saudara-saudara sekalian, kan nggak mungkin yang hadir ini adalah bisa kita terapkan dalam keluarga, kita bisa terapkan dalam organisasi, bisa kita terapkan dalam perusahaan. Jadi nanti kita bisa pilih mulai sekarang. Mau setting, membuat strategi, ya membuat strategi, manajemen strategi ini mau kita terapkan untuk keluarga kita, atau mau kita terapkan untuk organisasi kita, misalnya ada yang di PBNU, ada yang di IPNU, misalnya ada yang di PMII, misalnya ada di HMI, misalnya kita aktif di organisasi apa, misalnya coba silahkan desain strategi agar ini organisasi bisa mencapai tujuan, tahapannya jelas, tahapan-tahapannya jelas, gitu ya. Cara-cara apa yang mau dilakukan diketahui oleh semuanya sebagai sebuah strategi manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi mulai sekarang silakan berpikir apakah bisa nggak Pak untuk keluarga saya, boleh, bisa, ya bisa, karena ternyata kadang orang AB juga ya membuat strategi bisnis macam-macam itu ya. Tapi kadang lupa ya, di keluarga juga butuh strategi juga untuk mencapai tujuan. Tujuan organisasi yang paling terkecil adalah keluarga. Gimana keluarga bisa kita desain ya, ada harmoni antara suami dan istri dalam rangka mengelola dan mendidik anak-anak, memberikan anak menjadi orang-orang sukses di kemudian hari. Gimana cara strateginya? Itu bisa kita mengeksplor di situ ya. Dari mulai membuatnya itu ya sampai ya nggak usah diceritakan. Pokoknya gimana dari cara awalnya sampai kemudian ada hasilnya, kemudian kita olah, kemudian kita besarkan, dan kemudian kita didik menjadi orang sukses misalnya. Gimana? Mungkin agak panjang ya, perlu ilmu lain. Nah, strategi itu memang butuh ilmu lain, nggak bisa sendirian gitu. Kalau kita misalnya pernah belajar parenting, mungkin kita akan bisa itu ya menyusun strategi keluarga. Tapi kalau kita nggak pernah belajar tentang parenting, susah gitu ya. Apa fungsi peran seorang suami dan istri dalam konteks pendekatan Islami misalnya, atau mau pakai pendekatan Western misalnya, atau pendekatan Asian misalnya, ya pakai pendekatan. Kalau kita nggak punya ilmunya, susah. Akhirnya apa yang muncul adalah opini masing-masing. Nah ini bisa terjadi misleading gitu ya, misleading gitu. Ya, jadi pahami dulu ilmunya, baru kemudian bicara tentang strateginya. Atau strategi bisnis gitu ya. Kalau kita nggak tahu bisnis gitu, ya mau menyusun strategi juga bingung gitu. Bisnisnya sendiri nggak paham. Gimana kita mau membuat strategi bisnis misalnya? Ya contohnya tadi kan. Bisnis itu ada 4 fungsi. Kalau kita nggak tahu 4 fungsi atau 4 faktor atau 4 elemen, ya, yang susah membuat strategi bisnis, gitu ya. Sambil saya reminding nih maksudnya, gitu ya. Kalau mau bicara tentang ekonomi bisnis, gitu, ya harus tahu tentang marketing, harus tahu tentang apa lagi? Pernah saya sampaikan.
Apalagi kalau dalam bisnis itu ada kegiatan pemasaran. Yang dua apa lagi? Ayo. Apa lagi? Sambil saya ingat ya, saya lupa nama-namanya. Mas siapa mas namanya mas paling ujung? Mas Marom. Mas Marom. Mas Marom. Kalau bisnis kan kita harus tahu pemasaran ya. Oke. Kita nggak perlu dalam lagi. Selain itu apa mas? Selain tahu tentang pemasaran apa? Produksi. Yes. Gimana kita bisa memasarkan kalau kita nggak tahu tentang produk, kita nggak tahu tentang bagaimana menghasilkan produk, nggak tahu tentang bagaimana melayani, nggak tahu bagaimana caranya menentukan harga, nggak bagaimana caranya misalnya mendistribusikan barang, misalnya, ya jangan bicara tentang bisnis kalau kita nggak tahu, gitu ya. Jadi unsur kedua setelah pemasaran adalah produksi. Oke, good. Depannya siapa namanya Mas? Mas Huda. Kalau nggak salah ketuanya Mas Huda ya, dulu ya. Nah, sekarang masih sama. Masih ya? Mas Huda. Nah, selain pemasaran, selain produksi apa Mas? Ya? Bukan. Output itu ada di dalam produksi. Di dalam produksi itu ada input, ada proses, ada output. Jadi bicara tentang material, bicara tentang peralatan, mesin dan sebagainya, gitu ya. Itu input untuk menghasilkan suatu aktivitas tertentu yang kemudian bisa menghasilkan barang atau jasa. Outputnya barang atau jasa. Itu diproduksi, gitu ya. Nah, selain itu apa? Selain pemasaran, produksi apa? Mas sudah bisa kasih bisa pakai option bantuan. Silakan mau option siapa? Bantuan siapa? Mas siapa Mas namanya Mas? Mas Mutar. Mas Mutar bisa dibantu Mas. Mas sudah. Ya? Positioning itu ada di mana? Ada di pemasaran. Ada di pemasaran. Ini kelompok besarnya, jadi bidang-bidang di dalam bisnis itu kalau tidak ada, maka bisnisnya akan berhenti gitu. Distribusi itu ada di kegiatan operation produksi. Ini bidang besarnya, Ya, pemasaran. Ini loh yang di sini. Ini apa nih siapa nih? No, bukan. Yang melakukan penjualan, yang melakukan produksi itu siapa? Orang dalam konteks bisnis namanya SDM. Makanya ada judulnya manajemen SDM, pernah dengar? Oh ya, manajemen produksi pernah dengar? Ya, manajemen pemasaran? Ya. Itu adalah bidang-bidang bisnis baru 3 ya. Ada satu lagi yang ada 4 bidang utama. Ada namanya utama atau primer, ada namanya bidang sekunder, penunjangnya ada. Bidang primer itu ada 4. Harus ada pemasaran, harus ada produksi, harus ada SDM, orang yang menjalankan, dan satu lagi apa? Keuangan. Yes, keuangan. Nah, kalau nggak ada modal, nggak ada uang, ngapain? Nggak bisa. Ya, kita mau mendistribusikan butuh uang, mau produksi barang butuh uang, butuh modal. Ya, jadi ada 4 bidang utama di dalam bisnis. Ingat itu sama apapun. Jadi kalau mau bicara bisnis, langsung pikirannya mikirkan keuangan, modal, mikirkan orang yang menjalankan, mikirkan bagaimana cara menghasilkannya, prosesnya, ya proses produksinya, dan mikirkan gimana cara menjualnya. Itu langsung di sini, nggak usah ditanya-tanya lagi dan nggak harus ikut kuliah kayak gini, otomatis harus muncul. Itu kalau kita bicara ekonomi dan bicara tentang bisnis, itu ingat-ingat terus. Itu diingat terus. Nah, makanya kalau mau bicara tentang strategi bisnis, yang dipikirkan ya tadi itu,
Gimana membuat strategi mencapai penjualan sesuai dengan target yang diharapkan. Gimana caranya memproduksi barang dengan output yang kita rencanakan. Gimana mencapai tingkat kompetensi SDM kita itu pada tingkat level yang paling tinggi. Tingkat kompetensinya. Bicara tentang keuangan, bicara bagaimana mencapai target keuangan, yaitu menghasilkan laba dengan optimal, secara optimal. Gimana caranya? Itu bicara tentang strategi bisnis. Menyangkut empat itu, pasti menyangkut empat itu. Gitu ya. Nah, itu nanti praktekkan. Gimana cara mempraktekannya? Saudara-saudara bisa pilih ya, nanti mulai pilih. Nah, sekarang pikirkan, pertemuan besok sudah start ke saya, jadi sudah mulai ada persiapan, sudah persiapan. Ini saya mau strategi misalnya pengembangan organisasi IPPNU misalnya atau IPNU misalnya. Gimana strategi saya untuk mengembangkan organisasi? Saya punya organisasi PMI misalnya. Gimana saya mengembangkan organisasi saya misalnya kebetulan saya dipercaya untuk mengelola koperasi misalnya. Agar koperasi ini bisa bertumbuh, gitu ya, bisa sustain, bisa menjadi besar. Gitu. Nah, mulai dipikirkan mulai sekarang. Ya. Kalau misalnya, aduh saya nggak ngerti, saya kebetulan dari dulu saya statusnya ibu rumah tangga, ya nggak apa-apa, pikirkan coba, gitu ya. Membuat strategi rumah tangga sesuai dengan yang diharapkan dan impikan bersama. Gimana caranya? Oke. Nah, kemudian setelah praktek, baru bicara tentang pengendalian. Jadi kalau kita sudah buat strategi, kita bisa mengendalikan bagaimana agar proses dan tahapan-tahapan yang dilakukan itu sesuai dengan rencana, gitu loh. Jangan kemudian sudah kita buat rencana, kemudian menyimpang. Ya. Sama dengan yang terjadi saat ini. Kita kuliah hadir di sini. Sebetulnya terus terang tadi pagi saya dihubungi oleh Mbak Farah, saya terus terang, aduh gimana? Saya secara pribadi sudah punya rencana offline, gitu ya. Tapi ada beberapa yang sakit tidak bisa ikut. Saya pikir bisa sebisa mungkin kalau bisa ikut kuliah saya gimana caranya? Tapi saya udah bikin komitmen dengan kelas sebelumnya offline. Nanti kalau saya kesini benar susah. Ya udah, saya harus komitmen dengan rencana saya. Jadi mohon maaf juga ketika ada yang menginginkan online aja Pak, nggak bisa offline. Aduh, saya udah rencana, saya udah buat. Kecuali sudah jauh sebelumnya sudah direncanakan. Itu namanya nanti ada namanya contingency plan gitu ya. Ada contingency strategic namanya. Ada yang mungkin baru dengar ya, contingency strategic. Gitu. Dan setelah sampai di sini saya melihat ini pasti nanti yang sudah terlanjur jalan kan banyak, kasihan kalau saya online semua. Ya, tetap harus ketemu juga. Tetap harus ketemu. Akhirnya saya kontingensi. Ini akhirnya punya dua nih, dua. Halo yang di rumah ada Mbak Elsa. Assalamualaikum Mbak Elsa. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah. Berarti masih bisa ikut kuliah di rumah. Kuliah ya Mbak, bisa ikutin ya? Bisa Pak. Alhamdulillah. Mbak Wahidatul masih bisa monitor, Mbak? Alhamdulillah. Terima kasih, Mbak. Ada Mbak Marita juga. Mbak Marita, Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah. Yang sakit siapa ya? Tadi ada yang WA yang sakit ya? Saya, Pak. Oh, ya Allah. Siapa kamu? Ya, alhamdulillah. Cepat sembuh. Terima kasih ya. Teman-teman pada doain semua nih, mudah-mudahan cepat sembuh ya, Mbak Elsa, Mbak Maida, Mbak Marita. Amin. 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 Ya, terima kasih. Nanti yang dari rumah juga boleh tanya ya, kalau kita mau, atau saya boleh tanya juga. Saya boleh tanya juga nanti yang di rumah. Ini masih di kelas nih, masih di kelas. Oke ya, dengan keterbatasan yang ada kita masih tetap jalan, insya Allah. Nah, kemudian pertemuan yang terakhir adalah melakukan evaluasi ya, evaluasi. Jadi
kalau kita sudah mengendalikan, bisa mengendalikan agar on the track, gitu ya, agar on the track sesuai dengan rencana awal. Kalaupun ada kontingensi itu boleh dilakukan, tapi dalam rangka bukan kemudian mengubah haluan dan tujuan. Sekali lagi ya, kalau kita sudah punya tujuan, jangan tujuan itu kemudian kita singkirkan gara-gara kita sulit mencapainya. Ini dalam konsep goal setting, ya, dalam konsep untuk men-setting suatu tujuan. Ya. Kalau tujuannya udah benar, kalau tujuannya udah kita yakini bahwa itu adalah hal yang paling puncak yang kita harapkan, jangan diubah. Yang kita ubah adalah cara untuk mencapainya. Ya, kita sesuaikan. Misalnya begini, tujuan kita adalah yang paling tertinggi adalah masuk surga. Yang paling tertinggi adalah masuk surga. Itu jangan digeser. Jangan digeser gitu. Nah, cuma untuk memahami surga itu kan ada dua perspektif kan. Di dunia ini juga bisa menjadi surga. Percaya nggak? Ya, kita hidup di dunia sekarang. Surga itu kan, mohon maaf ya, kalau ada perbedaan persepsi ya. Surga itu kan muaranya apa sih yang bisa kita mengatakan? Surga itu kan tempat kebahagiaan tertinggi ya. Jadi kalau ada kebahagiaan kecil gitu ya, yang kita dapatkan di dunia itu surga. Kita temu dengan pasangan kita yang soleh dan soleha itu surga, subhanallah. Surga itu. Kita dapatkan pasangan yang soleh nih, seorang istri dapat pasangan yang soleh gitu, itu surga, subhanallah. Kita dapat anak-anak nih ya, yang manut taat sama kita orang tua itu bahagianya, masya Allah. Nggak bisa kita hitung deh pokoknya. Nah, maghrib kita nggak perlu ngomong, matikan TV, udah dimatikan sendiri. Sholat jamaah, habis jamaah pulang pada baca Quran, tadarus. Dengerin, masya Allah, bergetar gitu ya Allah. Ini nggak mungkin ini hasil olah saya nggak bisa, ini karena Allah gitu ya Allah. Ini kalau hati-hati anak-anak ini nggak dimasukin itu dengan hidayah Allah, gimana kita nggak mungkin bisa lakukan. Masya Allah, nikmat. Jadi kita bisa nangis sendiri, kita bisa bahagia sendiri, orang lain nggak bisa rasakan. Dan itu adalah kebahagiaan. Bagian kecil dari apa? Dari surga. Bagian kecil dari surga. Nah, kalau kita sudah punya mimpi, sudah punya yang kita, jangan diubah gitu. Nah, cuma kemudian bicara strategi gimana cara mencapainya gitu. Gimana cara mencapainya? Sama dengan bisnis juga sama gitu ya. Bisnis agar kita punya usaha atau punya organisasi jangan mati. Organisasinya jangan mati. Kita punya usaha, usahanya jangan berhenti gitu loh. Gimana caranya agar tidak berhenti? Lagi-lagi butuh strategi. Oke. Nah, kita bisa mengendalikan, kemudian kita bisa mengevaluasi, gitu ya. Evaluasi itu maksudnya tingkat keberhasilannya sampai di mana? Ya, tingkat keberhasilannya sampai di mana? Tingkat keberhasilan kita sampai di mana? Oke, itu materi kita yang akan kita pelajari. Oh, saya sudah siapkan ini ya sampai ke pertemuan 14 ini di tempat lain gitu ya. Jadi mohon maaf ini nanti ini aja. Kita sampai pertemuan yang ke-7. Oke. Nah, ini kalau kita lihat ya dari pengertian secara kontekstual, gitu ya, secara definitif, manajemen strategi itu proses untuk membantu organisasi dalam mengidentifikasi apa yang ingin mereka capai dan bagaimana seharusnya mereka mencapai hasil yang bernilai. Saya kira dari kalimat itu kita bisa memahami ya. Jadi ketika kita bicara tentang manajemen strategi, berarti kita akan berusaha untuk mencari ngerti gitu apa yang dimaui oleh organisasi itu. Apa yang ingin dicapai oleh organisasi itu. Itu hal yang paling pertama kita lakukan.
Makanya kenapa kemudian nanti di pertemuan berikutnya kita akan bicara tentang analisis lingkungan. Karena dalam manajemen strategi itu kita harus tahu dulu kondisi yang ada di lembaga atau institusi yang kita mau siapkan strateginya. Kita harus tahu tujuannya apa sih? Tanya dulu tujuannya apa sih? Gitu ya. Baru kemudian kalau kita sudah tahu tujuannya, bicara tentang how to, bagaimana caranya mencapai. Bagaimana cara mencapai. Gitu ya. Itu yang kedua. Nah, kemudian kita bicara tentang karakteristik ya. Karakteristik itu ciri-ciri atau sifat-sifat ya, sifat-sifat dari manajemen strategi itu apa? Sifat-sifatnya adalah untuk meningkatkan efektivitas. Jadi manajemen strategi untuk meningkatkan efektivitas. Efektivitas itu bagian dari manajemen. Efektif itu bagian dari tujuan manajemen. Ya, selain efektif apa masih ingat? Efisien. Ya, masih ingat alhamdulillah. Jadi kenapa sih harus ada manajemen? Karena kita ingin mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, strategi itu adalah salah satu cara untuk mencapai efektivitas. Jadi cara untuk mencapai efektivitas itu adalah strategi. Kemudian yang kedua, ya, berorientasi jangka panjang. Berorientasi jangka panjang. Maksudnya apa nih berorientasi jangka panjang? Oke, kalau kita bisa baca di dalam materi kita, gitu ya, yang memengaruhi gitu, yang memengaruhi perencanaan strategis itu ada faktor-faktor. Ada faktor pasar, ada faktor manusia, ada faktor kinerja, ada faktor-faktor lain dalam proses internal perusahaan, yaitu keputusan perusahaan. Ya. Nah, namun semua itu orientasinya adalah jangka panjang. Maksudnya jangka panjang apa? Bisa nggak misalnya kita baru membangun bisnis, ya, langsung untung, bisa nggak? Membangun bisnis, bisa nggak? Ayo, saya mau tanya sekarang. Tadi ada Mas jadi lupa. Mas Huda, Mas apa? Mas Roman, Mahrom, Mas Mahrom, Mas Mutar ya, Mas Mutar. Kemudian yang baju hitam, mohon maaf, Mas Zainal. Nah, sekarang Mas Zainal lagi gilanya. Mas, bikin bisnis langsung untung bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Oke, nggak apa-apa, berpendapat boleh aja. Mas Zainal, depannya Mas Zainal siapa ya? Adam. Mas Adam. Kalau menurut pendapatnya Mas Adam, bisa nggak bangun bisnis langsung untung? Mungkin bisa. Oke. Ini yang di rumah nih, nggak saya sapa nih. Mbak Wahidatul. Mbak Wahida. Mbak Wahida mendengar ya apa yang tadi saya tanyakan? Oh ya, suaranya nggak keluar, Mbak. Suaranya nggak kedengaran. Mbak Elsa, mohon maaf, nggak apa-apa, Mbak, nggak apa-apa. Saya ini dulu ya. Mbak Elsa, dengar suara, Mbak? Dengar, Pak. Oh ya, Mbak Elsa, ini ada pertanyaan. Kita membangun bisnis langsung untung mungkin nggak, Mbak? Kayaknya sih nggak mungkin, Pak. Karena bisnis itu kan perlu proses pengenalan produk dan lain sebagainya. Oke, makasih Mbak Mbak Wani, Mbak Elsa, terima kasih. Ada Mas Adam tadi sudah bantu jawab, kemudian ada Mas Zainal. Sambil saya ingat terus ya, ada Mas Motar, ada Mas Makrom, ada Mas Huda. Kalau itu ditanya ke saya juga bingung juga ya. Ya bisnis kita dirikan langsung untung gitu ya. Nah, di sini harus clear dulu, antara bisnis dengan dagang. Antara bisnis dengan dagang. Secara sepintas mungkin kita bisa bedakan ya, bisnis dengan dagang.
berdagang, berdagang itu transaksional. Ya, berdagang transaksional. Kalau berdagang bisa untung nggak? Langsung bisa, karena transaksional. Pertanyaannya, bisa berlanjut enggak? Belum tentu. Kalau yang beli, stakeholdernya itu puas, seneng, maka akan mungkin bisa berlanjut. Beli lagi, beli lagi, beli lagi. Tapi kalau tidak puas, sudah selesai, kita nggak bisa lagi melakukan transaksi. Jadi bisa langsung untung. Untung banyak juga bisa. Nah, biasanya kalau begitu muncul banyak hal faktor. Bisa saja muncul maisir, spekulasi, untung banyak gitu ya, spekulasi. Bisa ada horor, gitu ya. Bisa saja muncul aktivitas yang sedikit manipulatif, gitu ya. Bisa jadi, gitu ya. Nah, kalau bisnis itu proses, ya. Proses. Bisnis itu proses. Jadi jangka panjang. Mungkin sekarang rugi, seperti banyak yang dilakukan, misalnya, mohon maaf, masih ingat Gojek awal? Itu drivernya happy. Drivernya happy kan? Karena banyak dapat apa? Poin. dapat poin, dapat reward. Tidak hanya drivernya juga. Si konsumennya juga sama ya. Nganter dari mungkin ada agak panjang ya, 5 kilometer bayarnya cuma 3.000. 4.000 saya masih ingat waktu di Jakarta. Jadi ini kok murah banget gitu. Akhirnya saya aplikasi, saya daftar, saya ikut gitu. Nah, itu happy. Bagi Gojeknya pada saat dia melakukan itu untung nggak? Nggak untung. Nggak untung. Dia bisa dapat mulai reward balik itu di tahun ketiga, masukin ke tahun ketiga itu baru dia mulai break even. Tapi tahun pertama sampai tahun kedua itu berdarah-darah. Itu dia, kenapa dia mau lakukan itu? Karena dia pikirnya ada jangka panjang. Sama dengan orang melayani. Ketika kita bertransaksi, kalau kita berdagang tapi visinya adalah bisnis, hari ini saya rugi bukan berarti saya kemudian berhenti. Hari ini saya nggak dapat untung bukan berarti kemudian saya tidak jalan. Itu kalau mau berpikirnya bisnis. Artinya apa? Di situ ada komitmen, ada loyalitas, ada dedikasi. Pengalaman real yang saya alami beberapa hari yang lalu. Ini real. Saya kontak, saya mau uruk tanah. Saya kontak, ada seorang teman, dia biasa jual beli tanah. Tanah urukan maksudnya, bukan tanah lahan bukan. Saya kontak, tolong saya butuh tanah merah buat nguruk. Saya ada sedikit lahan untuk kebun. Biasanya kalau hujan, karena saya di daerah dekat Tirto, di daerah Tegalrejo itu sekarang sudah mulai agak susah surut airnya. Jadi saya punya tanaman pada mati. Gitu. Saya ingin masih punya sedikit lahan di belakang rumah itu, tanaman tetap bisa hidup. Maka saya butuh tanah untuk uruk. Tapi karena buat kebun, jadi jangan dikasih wadas. Jelas ya. Jangan dikasih wadas tanah batu-batuan itu jangan, karena nanti nggak bisa hidup. Saya kontak sama teman saya kemudian calling yang biasa jual beli. Ya, teman saya itu broker untuk pialang. Nah, kemudian dipesankan. Datang di depan rumah saya belakang, yang muncul wadas. Bukan tanah merah. Ya saya nggak bisa ngapa-ngapain. Mau saya angkut ke kebunnya nanti jadi nggak subur, karena batu-batuan, gitu. Mau saya kembalikan butuh biaya, mau saya bayar saya nggak bisa gunakan, saya coba bingung. Duh, ini gimana ini? Ya ada kesal juga, ya saya sama teman saya juga, teman saya jadi nggak enak juga.
Terus saya bilang, ini mohon maaf saya nggak bisa bayar karena saya nggak sesuai dengan kebutuhan saya. Saya bilang gitu. Nah kemudian yang ngirim itu saya dikasih nomor telepon sama yang ngirim batu itu, ngirim. Kayaknya sih dia sekolahnya menjadi dia biasanya bahasa kasar, biar bahasa inilah, ya. Lah pria ke orang dibayar harus tak kirim barangnya ini. Pak, oh betul tanah itu Pak. Bagi dipindah kalau butuh biaya. Nyuruh orang kan butuh biaya, pindahin kemana? Gimana itu solusinya? Saya coba ini aja, dia bisa berbisnis apa enggak? Gitu. Saya mau lihat dia bisa berbisnis atau mau jual beli tanah. Itu kan saya coba ngetes gitu aja. Ya. Kalau dia mau jual beli tanah, itu ya sudah selesai. Dia bilang, Pak, mohon maaf. Lainnya, mohon maaf. Kalau saya bisa ngirim lagi 2 atau 3 truk, gitu, itu nggak apa-apa nanti dibeli berapapun harganya. Itu karena kesalahan saya. Itu yang ngirim itu. Oh, ngaten ya Pak. Beres Pak, insya Allah. Kirim Pak, saya 1 truk. 1 truk dikirim lagi. Yes. Benar tanahnya yang kedua. Benar, tanah merah, subur. Nah, dia saya bilang sama tetangga, ada yang butuh nggak tanah ini wadas? Maaf butuh ke, kadang sorok, kadang sorok. Di toko, udah dihubungkan. Akhirnya kebeli juga. Tapi orang itu kan rugi, dibelinya bukan harga awal. Ya dibeli dengan harga yang lebih murah lah, ya gitu. Tapi untuk orang yang jualan, saya pikir dia berpikirnya bisnis. Saat itu dia memberikan solusi, udah Pak itu dijual saja, berapa lakunya? Kan dia rugi itu. Tapi akhirnya saya beli beberapa truk akhirnya. Gitu. Enggak 1 truk. Gitu. Nah, konsep berbisnis itu kadang tidak semua orang bisa memahami. Ya. Karena itu kalau apa namanya dia berbisnisnya jual beli gitu, ya saat itu mungkin sudah selesai nggak ada transaksi lagi. Misalnya apa ngajak tukaran misalnya. Wes satu kudu dibayar ngajak tukaran. Mungkin saya bayar, tapi setelah itu nggak ada bisnis lagi. Pasti nggak ada bisnis, nggak mungkin kalau saya beli lagi sama dia. Tapi dia mengatakan udah dijual aja berapapun harganya. Nah, dengan begitu saya beli lagi 1 truk, 2 truk, 3 truk jalan. Dan saya tahu dia ada margin karena saya sudah survei dulu. Di pasar itu harga paling murah 275. Harga pasaran 300. Saya beli ke dia karena teman. Dia nawari 350, saya biarin nggak apa-apa. 350. Jadi dia dapat untung lumayan. Ya 75.000 kalau misalnya kali 4 kirim itu harga pokoknya udah ketutup. Nah, karena saya belinya banyak, ya udah lebih-lebih. Nah, itu cara berpikir konsep bisnis. Ya. Dan ya sebentar. Absennya udah bisa diklik pakai Bitly. Ya.
Oke, kita lanjutkan sedikit ya sampai jam 12. 10 menit lagi. Nah, sekarang karakteristik yang ketiga. Manajemen strategik itu pada setiap level. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi strategi itu kita lakukan dari level yang paling tinggi, yaitu corporate. Corporate itu berarti lembaga atau institusi. Misalnya gini, kita punya koperasi simpan pinjam misalnya, punya koperasi simpan pinjam. Maka ada strategi untuk operasinya itu sendiri. Tapi di dalam fungsi-fungsi bisnisnya itu kan ada bagiannya masing-masing yang menjalankan tadi. Ada pemasaran, masih ingat ya tadi ya, ada pemasaran. Ada bagian keuangan, ada bagian SDM, yang namanya SDM. Ada bagian operasional. Ada bagian operasional. Nah, masing-masing ini bikin strategi. Makanya ada namanya strategi pemasaran. Pernah dengar strategi pemasaran ya? Strategi pemasaran. Ada strategi operasional. Ada namanya strategi keuangan. Ada yang namanya strategi SDM, pengembangan SDM. Ya. Nah, itu bikin strategi. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan lembaga secara keseluruhan. Nah, itu level kedua ya, level 2. Jadi ada level korporasi, kemudian ada level di bidang, di unit bisnis ya, di unit bisnis. Kemudian level yang paling bawah adalah level fungsional. Level fungsional atau strategi tingkat fungsional atau tingkat operasional. Contohnya apa? Strategi pemasaran. Di bawah strategi pemasaran itu ada namanya strategi penjualan. Beda ya, strategi pemasaran dengan strategi penjualan beda. Karena di dalam strategi pemasaran itu ada strategi harga, ada strategi promosi, ada strategi distribusi, ada strategi pengembangan produk. Gitu. Nah, tadi kalau di dalam yang paling besar ada strategi korporasi. Bawahnya lagi ada strategi unit bisnis di bidang ya. Ada bidang pemasaran, strategi operasional gitu.
Nah, kemudian bawahnya lagi ada strategi hal yang paling teknis. Ada strategi promosi untuk pemasaran dan sebagainya. Oke, ada masjid yang paling dekat ternyata ya. Ini masjid sini ya, masjid kampus. Oh. Yang paling dekat ya. Saya kira tadi yang paling dekat. Nggak apa-apa. Saya kira kurang sedikit ya materinya, mungkin bisa dibaca. Di sini ada pelajari tentang gaya manajerial, ya, gaya manajerial, pelajari gaya manajerial karena itu berpengaruh terhadap strategi, gitu ya. Kemudian kompleksitas lingkungan eksternal. Nah, itu ada form ya, ada form dari mulai visi, tujuan, sasaran sampai strateginya. Nah, itu ada gambar ya di dalam slide, nanti silakan dipelajari. Ya, nanti kelihatan dari mulai langkah-langkah menyusun visi sampai kepada strategi operasional, ya, strategi operasional. Ya, strategi operasional itu yang kita lihat prosesnya, langkah-langkahnya sudah kelihatan. Ya, oke, baik. Saya kira sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya, atas atensinya. Kita bisa komunikasi ya untuk minggu depan, apakah mau online penuh atau mau kita buat hybrid ya. Kita nanti bisa diskusikan lebih lanjut ya. Terima kasih. Kita tutup bersama dengan Sholatul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cepat sembuh ya, yang sedang pada sakit cepat sembuh mudah-mudahan. Syafakumullah. Amin. Saya tutup ya. Iya, Bro.